Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersuka cita karena Tuhan baik dalam hidup ini. Dia selalu memelihara kehidupan kita. Haleluya. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada malam hari ini dengan tema keharusan menjadi hamba kebenaran. Sebelum kita merenungkan firman Allah, mari kita satukan hati terlebih dahulu dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong kami, Tuhan jamah hati kami, buat kami mengerti isi hati Tuhan, agar tambah hari kami dekat dengan Tuhan, menikmati berkat dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudaraku, kita akan merenungkan firman Allah di Roma pasal 6, ayatnya yang ke-19. Aku mengatakan hal ini secara manusia, karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Puji Tuhan. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu kita dulu dari manusia lama. Karena kita percaya Yesus, kita diberikan hidup yang baru. Waktu kita menjadi manusia yang lama waktu itu, kita hidup dengan berbagai kelemahan-kelemahan kita. Kita sadar tidak sadar menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Melakukan banyak dosa. Apa hasilnya? Hasilnya nggak ada yang baik. Melakukan kedurhakaan menghasilkan kedurhakaan. Melakukan kecemaran menghasilkan kerusakan. Kerusakan di hati kita, kerusakan di jiwa kita, kerusakan di pikiran kita, bahkan karena dosa merusak tubuh fisik kita. Tidak ada manfaatnya. Emosi terpuaskan, tetapi mengarah kepada kehancuran. Perasaan terpuaskan, tetapi mengarah kepada kerusakan. Hati kita terpuaskan, tapi mengarah kepada hidup yang berantakan. Buat apa semuanya itu? Syukur kepada Tuhan, karena Tuhan memperkenalkan dirinya kepada kita, dan kita bisa mengenal Tuhan Yesus, di mana Yesus telah menanggung dosa-dosa kita di kayu salib, dan mau menyelamatkan kita. Kita bersyukur kita bisa percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita jadi murid Kristus, kita beroleh keselamatan, beroleh manusia yang baru. Nah, setelah kita menjadi manusia yang baru, kita harus ingat bahwa hidup kita sudah berbeda, bukan? Apa yang diminta Tuhan dalam hidup kita? Tuhan minta untuk sekarang ini kita harus loh saudaraku. Harus artinya apa? Wajib dong, iya kan? Kita harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita. Tubuh kita ini, anggota-anggota tubuh kita ini, ya hidup kita ini harus menjadi hamba kebenaran. Harus diabdikan untuk kebenaran. Dan ketika kita mengabdikan anggota tubuh kita ini, hidup kita ini untuk kebenaran, hal ini akan menuntun kita kepada pengudusan demi pengudusan yang berikutnya. Kepada kemuliaan demi kemuliaan yang selanjutnya. Ini yang Tuhan minta dalam kehidupan kita, yaitu kita menjadi hamba kebenaran. Tapi kan kadang-kadang orang bilang, kebenaran itu menurut patokan siapa? Saudaraku, kita tahu Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Artinya, Yesus sang kebenaran itu. Kayak apa Yesus itu? Bagaimana hidupnya? Bagaimana Yesus melakukan kebenaran? Terlalu banyak kesaksian di Alkitab tentang
kehidupan Kristus, karya Kristus, bagaimana Kristus memberikan contoh, memberikan teladan bagi kita untuk mempraktikkan kebenaran. Jadi kebenaran yang mana nih yang mau kita lakukan? Kebenaran menurut patokan yang telah kita terima, yaitu kebenaran menurut cara hidup, teladan, prinsip-prinsip hidup dari Sang kebenaran itu yang sudah menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Sang kebenaran, yaitu Yesus Tuhan, jadi manusia, sebagai manusia, Yesus mempraktikkan kebenaran surgawi, dan Yesus mampu melakukannya dalam keberadaannya dia sebagai manusia. Artinya saudaraku, kita juga sebagai manusia mampu untuk melakukannya. Nggak mungkinlah Tuhan menyuruh sesuatu kepada kita yang secara manusia kita nggak mampu melakukan. Dan Yesus sudah memberikan contoh, sebagai manusia Yesus mampu melakukannya. Makanya nggak heran ketika kita diminta untuk wajib harus menjadi hamba kebenaran. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan contoh bahwa kita sebagai manusia mampu kok untuk melakukannya. Belajar untuk hidup sebagai hamba kebenaran. Kita dapat untuk melakukannya. Terus kita belajar. Meningkat terus dan meningkat terus. Kita latih anggota tubuh kita sebagai hamba kebenaran. Dari mana kita sebagai manusia mampu untuk mempraktikkan diri kita sebagai hamba kebenaran? Tentunya ada kekuatan Roh Kudus yang Tuhan janjikan waktu dia naik ke surga, bahwa dia akan mengirimkan kepada kita Roh Kudus sebagai pembimbing, penolong, penghibur, memberikan kita kemampuan untuk mempraktikkan amanah yang Tuhan berikan. Jadi Roh Kudus memampukan kita untuk hidup mengabdi kepada kebenaran. Kebenarannya Tuhan Yesus Kristus. Artinya kita nggak bisa mengelak untuk berkata kita nggak bisa. Kita bisa, tapi pilihan kita lah. Ketika kita putuskan, kita mau menjadi hamba kebenaran, kita komitmen untuk melakukannya, yang diberkati juga bukan orang lain kok. Duluan kita yang akan diberkati. Kita akan mendapatkan berkat pengudusan dari Tuhan, kepekaan secara rohani, damai sejahtera yang lebih dan lebih lagi dalam hidup kita. Iman kita bertumbuh dan kita makin belajar hidup dengan iman di hadapan Tuhan. Dan kita percaya orang benar hidup karena imannya. Dan iman mampu mengalahkan dunia ini. Bukankah demikian? Wow, ini kan berkat, bukan beban. Ini berkat buat kita. Jadi kita harus putuskan dan kita melatih diri untuk melakukannya, yaitu anak Tuhan. Komitmenlah untuk mengabdikan anggota-anggota tubuh kita sebagai hamba kebenaran. Kita praktik terus. Gagal pernah? Iya pernah. Bangkit lagi dong. Lakukan terus. Namanya juga komitmen, harus tekun untuk melakukannya. Perbaiki lagi dong. Perbaiki lagi. Sampai makin hari makin disempurnakan oleh Tuhan. Kita melatih anggota tubuh kita sebagai hamba kebenaran. Anda akan lihat hidupmu akan berubah. Anda akan lihat penyertaan Tuhan akan sangat luar biasa. Ketika kita berkomitmen, berkata, aku harus menjadi hamba kebenaran. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jamah hati kami, ubahkan kami terus-menerus untuk terus punya komitmen. Anggota-anggota tubuh kami diabdikan sebagai hamba kebenaran bagi Tuhan. Dan kami tahu kami makin diberkati ketika kami komitmen di dalam pengudusan yang demikian. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan kami kembali pentingnya untuk mempraktikkan pribadi yang mau mengabdikan diri pada kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu yang akan beristirahat malam ini, beristirahat dalam berkat dan kekuatan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.